Kamu di sini cuma jadi beban. Aku butuh eksekutif, bukan ibu rumah tangga yang hidup dari dompetku. Langit Yogyakarta pagi itu tak menyimpan rahasia. Ia biru jernih, dihiasi awan tipis yang melambai pelan seperti selendang ibu yang baru selesai sembahyang subuh. Udara masih segar, beraroma melati dari pekarangan rumah joglo yang dikelilingi tembok bata ekspos dan pepohonan rindang. Di teras kayu jati yang mulai memutih termakan usia, seorang perempuan duduk bersila, memeluk secangkir wedang uwuh yang masih mengepul. Rambutnya disanggul longgar, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan beban yang tak cukup diungkapkan oleh kata-kata. Namanya Amara, tapi keluarganya memanggilnya Ara. Ia lahir dan besar di antara kebun salak dan padepokan lukis di pinggiran Sleman, putri tunggal dari Tuan Hadiwijaya, raja bisnis penerbangan dan properti, yang namanya diucapkan dengan hormat, bahkan di ruang rapat menteri. Namun, di balik nama besar itu, Ara tumbuh bukan sebagai putri istana, melainkan sebagai anak yang diajarkan untuk menjahit sendiri sobekan kebaya, membersihkan kuas lukisnya setiap malam, dan mencium tangan orang tua sebelum tidur. Nilai-nilai Jawa itu kini terasa seperti kenangan yang semakin jauh. Hari ini, ia akan terbang ke Jakarta. Bukan karena keinginannya, melainkan karena suaminya, Baskara, menuntut kehadirannya di rapat strategis dengan investor asing. Ara tahu itu hanya dalih, yang sebenarnya Bara ingin memamerkannya di hadapan rekan-rekannya. Istri muda, cantik, anggun, dan berasal dari keluarga berpengaruh. Aksesoris sempurna untuk citra seorang pengusaha sukses. Di kamar tidurnya yang dulu penuh sketsa dan cat minyak, kini berubah menjadi ruang ganti ala butik Paris. Ara berdiri di depan cermin tinggi. Ia mengenakan kebaya sutra krem dari desainer ternama, potongannya modern, memeluk lekuk tubuhnya tanpa berlebihan, dipadukan dengan selendang batik, parang klitik berwarna emas tua yang diwariskan dari neneknya. Anting mutiara dan gelang emas halus melengkapi penampilannya, bukan untuk pamer, tapi karena itulah cara keluarganya menghormati tamu. Di tangannya, tas tangan kulit buaya berwarna coklat tua, hadiah pernikahan dari Bara yang dulu membuatnya tersipu, kini hanya terasa seperti rantai berlapis emas. Ibunya masuk tanpa suara, membawa sapu tangan berbordir bunga kemuning. "Ara," bisiknya dalam bahasa Jawa halus, "kau terlihat seperti putri keraton, tapi matamu tidak tersenyum." Ara menoleh, tersenyum getir. "Aku hanya istri, Bu, bukan putri lagi." Ibunya memeluknya erat, pelukan yang hangat, penuh pengertian, dan diam-diam meminta maaf karena tak bisa melindunginya dari pilihan hidup yang ia buat sendiri. Perjalanan ke Bandara Internasional Yogyakarta dimulai dengan Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat yang dikirim Bara. Di dalam mobil, Ara menatap jendela. Sawah menghampar, anak-anak bersepeda tanpa helm, penjual jamu gendong berjalan pelan sambil menenteng botol kaca. Semua itu terasa seperti dunia yang sudah ia tinggalkan. Dunia yang Bara anggap terlalu desa untuk dihargai. Sesampainya di bandara, Ara tidak menuju terminal komersial. Ia diantar langsung ke private jet lounge, ruang eksklusif yang hanya bisa diakses lewat kartu akses Hadi Aero. Di sana, tangga logam ramping menjulang ke arah jet pribadi Dassault Falcon 8X berwarna putih perak, dengan lambang elang emas Hadikarya di ekornya. Pesawat itu bukan milik Bara. Tapi tak seorang pun di lingkaran sosialnya tahu. Ara menapaki tangga itu perlahan, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Di dalam kabin, aroma kulit Italia dan kayu cendana menyambutnya. Bara duduk di kursi utama, memegang iPad, tanpa menoleh. "Lama sekali. Kita harus berangkat tepat waktu. Para eksekutif tidak suka menunggu," katanya datar. Suaranya dingin seperti AC pesawat. Ara duduk di kursi penumpang paling belakang, meskipun ada ruang kosong di sampingnya. Ia menatap langit lagi, kali ini dari jendela pesawat berlapis emas. Di sini, di antara karpet Persia dan sampahnya Dom Perignon yang tak disentuhnya, Ara merasa lebih sendiri daripada saat tinggal di gubuk pelukis di lereng Merapi dulu. Ia bukan tamu, bukan mitra, hanya pajangan yang dibawa agar meja makan terlihat lengkap. Dan untuk pertama kalinya, dalam diam yang dalam,
Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih ingin menjadi bayangan orang lain? Atau mulai mengejar cahaya milikku sendiri? Pesawat belum lepas landas, tapi sesuatu di dalam dirinya sudah mulai terbang. Jauh melampaui ketinggian manapun yang bisa diraih oleh sayap logam ini. Langit Jakarta siang itu terasa seperti kaca panas yang ditekan dari atas. Berat, gerah, dan tak memberi ruang untuk bernapas. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitar apron eksklusif yang hanya digunakan oleh jet pribadi para taipan. Di tengah hiruk-pikuk bandara militer yang disulap menjadi pangkalan elit, sebuah Dassault Falcon 8X berdiri megah, mesinnya belum dimatikan, siap lepas landas menuju Singapura dalam hitungan menit. Di dalam kabin, Baskara Wijaya, atau yang biasa disapa Bara, duduk santai sambil mengangkat gelas sampannya. Jas brioninya rapi. Jam tangan Richard Mille di pergelangan tangan kirinya berkilauan di bawah lampu kabin yang redup. Di sebelahnya, dua rekan bisnis dari Singapura tertawa pelan, menikmati candaan tentang perempuan Asia yang manis tapi tak punya otak bisnis. Bara tersenyum simpul, lalu melirik ke arah belakang kabin, ke tempat Ara duduk diam, memegang buku sketsa kosong yang tak pernah lagi ia isi sejak menikah. "Kau boleh ikut hari ini," katanya tiba-tiba, suaranya meninggi sedikit untuk didengar para tamu. "Tapi jangan bicara apa-apa. Cukup tersenyum. Itu saja gunamu." Ara menunduk. Jemarinya menggenggam erat buku itu, seolah mencoba menahan sesuatu yang ingin meledak dari dadanya. Ia diam, seperti biasa. Tapi kali ini, diamnya bukan lagi tanda tunduk, melainkan akumulasi dari ratusan kali dipermalukan, diabaikan, dan direduksi menjadi dekorasi hidup. Tak lama kemudian, Bara berdiri. "Ayo, kita ke darat sebentar. Perlu foto keberangkatan resmi untuk media sosial. Klien suka lihat kita on the move," ujarnya sambil mengacungkan jari ke arah fotografer pribadi yang sudah menunggu di luar. Semua orang turun. Ara mengikuti dari belakang, langkahnya tenang, kebayanya berkibar pelan diterpa angin. Di tangga logam pesawat, sinar matahari Jakarta menyengat kulitnya. Kamera sudah berderet. Bara berdiri di anak tangga paling atas, memegang gelas sampanye. Senyumnya lebar, pura-pura karismatik. Lalu, tanpa peringatan, ia berbalik. Amara," panggilnya. Suaranya dingin dan sengaja dikeraskan, agar terdengar oleh semua orang. Kru, fotografer, bahkan petugas bandara yang berdiri tak jauh. "Kau nggak usah ikut. Kita mau ketemu eksekutif sungguhan. Kau cuma ibu rumah tangga yang bisanya habiskan uang suami. Nggak pantas di sini." Dunia seolah berhenti berputar. Ara terpaku di anak tangga ketiga. Angin menyapu wajahnya, tapi ia tak merasakan sejuk, hanya panas memalukan yang menjalar dari leher sampai ke ujung jari. Di belakangnya, seorang fotografer menahan napas. Di sampingnya, staf kabin saling bertukar pandang. Bahkan rekan bisnis Bara dari Singapura terlihat canggung, menunduk seolah tak melihat. Bara tersenyum puas, seolah baru saja menunjukkan kekuasaannya di panggung kecil yang ia ciptakan sendiri. Tapi Ara tak menangis. Ia tak berteriak. Ia hanya perlahan melepas kalung berlian yang melingkar di lehernya. Hadiah ulang tahun pertama pernikahan yang dulu membuatnya percaya bahwa Bara benar-benar mencintainya. Dengan gerakan tenang yang hampir terasa sakral, ia meletakkan kalung itu di anak tangga logam, tepat di bawah kaki Bara. Lalu, tanpa sepatah kata, ia berbalik dan berjalan turun. Setiap langkahnya tegap. Kebayanya tak berkibar liar, tapi mengalir seperti air. Tenang, namun tak terbendung. Orang-orang membuka jalan. Tak seorang pun berani menatap matanya. Di ujung landasan, taksi online sudah menunggu, dipanggil diam-diam oleh asistennya yang prihatin. Di dalam taksi, Ara akhirnya menutup matanya. Bukan karena hancur, tapi karena sesuatu yang selama ini tertahan akhirnya retak. Dan dari celah itu, cahaya mulai masuk. Sementara itu, di atas tangga jet, Bara tertawa. Ia menganggap ini kemenangan, tanda bahwa istrinya tahu tempatnya. Ia naik kembali ke kabin, menyuruh pilot segera lepas landas. "Lupakan dia," katanya ringan pada rekan-rekannya. "Perempuan seperti itu gampang diganti."
Ia tak tahu bahwa di dalam taksi itu, seorang perempuan Jawa yang selama ini ia anggap lemah sedang mengangkat ponselnya. Dan di ujung sana, di Yogyakarta, seorang ayah yang selama ini sabar menunggu, akhirnya akan menjawab, langit Jakarta berubah kelabu. Badai akan datang, dan sayap yang ia sombongkan akan segera dicabut. Taksi melaju pelan di jalanan Jakarta yang mulai diguyur hujan. Gerimis pertama musim kemarau berakhir menyapu kaca jendela, mengaburkan cahaya lampu neon toko emas, warung nasi Padang, dan gedung-gedung perkantoran yang menjulang sombong. Di dalam mobil, Ara duduk di kursi belakang, tubuhnya tegak meski bahunya sedikit gemetar. Ia tak menangis, air mata sudah kering sejak lama. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, dan di dalamnya, sebuah tekad yang mulai mengkristal. Di pangkuan, ia memegang ponsel lama, bukan iPhone terbaru yang diberikan Bara, melainkan Nokia jadul berwarna abu-abu, dibelinya diam-diam dengan uang tabungan dari hasil menjual lukisan pertamanya dulu. Ponsel itu tak terhubung ke akun media sosial, tak terlacak oleh asisten Bara, dan hanya menyimpan satu nomor penting, ayah. Jemarinya berhenti sejenak di atas tombol panggil. Napasnya dalam. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit yang kini gelap oleh awan badai. Di kepalanya, suara Bara masih bergema, dingin, merendahkan, penuh kebencian yang tak pernah ia pahami asalnya. Tapi kali ini, ia tak lagi merasa perlu memahami. Ia hanya perlu bertindak. Dengan ketenangan yang mengejutkan, bahkan dirinya sendiri, ia menekan tombol hijau. Di ujung sana, setelah 3 dering, suara berat namun penuh kasih menyahut. Nak, suara itu, suara Tuan Hadi, membuat dadanya sesak. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia kembali ke pelabuhan yang sejak dulu selalu terbuka, meski ia memilih berlayar jauh. Ya, ayah, jawabnya pelan, dalam bahasa Jawa halus yang sudah lama tak digunakannya. Aku mohon, tolong batalkan penerbangan Falcon Lab X pukul 8 malam tadi. Hening sejenak. Hanya suara hujan di latar belakang dan detak jantung yang berdebar pelan di telinga. Kau yakin, Amara? Tanya Tuan Hadi. Suaranya rendah, penuh pertimbangan. Bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai ayah. Ara menutup matanya. Ia melihat wajah ibunya di teras joglo, melihat lukisan-lukisannya yang berdebu di gudang, melihat dirinya sendiri berdiri di tangga logam, seperti boneka yang tak berhak bersuara. Lalu ia melihat Bara, tersenyum puas, percaya bahwa dunia ini miliknya. Iya, ayah, katanya, suaranya tegas namun tenang. Aku sudah bukan pajangan lagi. Aku Putri Hadi Wijaya. Dan aku tidak pantas diusir seperti sampah. Di seberang sana, Tuan Hadi menghela napas pelan, bukan kecewa, tapi lega. Seperti ayah yang akhirnya melihat anaknya bangkit dari tidur panjang. Baik, biar sayap itu tahu siapa yang boleh memakainya, dan siapa yang hanya meminjam. Panggilan berakhir. Ara meletakkan ponsel di pangkuannya. Hujan semakin deras, menghantam atap taksi seperti dentuman gendang perang. Tapi di dalam dirinya, anehnya, terasa damai. Ia tak ingin membalas. Ia hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Dan dalam budaya Jawa, keseimbangan bukan soal dendam, tapi soal wicaksana, kebijaksanaan yang tegas. Sementara itu, di langit Jakarta yang mulai gelap, Falcon 8X masih berada di landasan. Di dalam kabin mewahnya, Bara bersulang lagi, tertawa tentang istri yang akhirnya tahu diri, tak sadar bahwa di menara kontrol Hadi Aero, sebuah pesan rahasia baru saja dikirim ke kokpit. Batalkan penerbangan, izin terbang dicabut. Alasan, keamanan internal, Tuan Hadi pribadi yang memerintahkan. Kapten Agung, pilot senior yang sudah melayani keluarga Hadi selama 20 tahun, membaca pesan itu dengan alis terangkat. Ia menatap Bara melalui kaca kokpit. Pria muda yang dulu ia anggap calon menantu terhormat, kini terlihat seperti anak kecil yang bermain dengan mainan pinjaman. Dan dalam hitungan menit, langit Jakarta akan menyaksikan kejatuhan seorang yang terlalu cepat lupa bahwa semua kebesaran yang ia nikmati bukan miliknya. Ara menatap jendela taksi. Di cermin, bayangannya samar, tapi matanya kini bersinar. Satu panggilan,
satu keputusan, dan dunia bara akan runtuh dari ketinggian. Di dalam kabin Falcon 8X, udara terasa hangat, harum, dan penuh kemenangan semu. Kristal sampahnya beradu, gelak tawa rekan bisnis bara dari Singapura menggema di antara kursi kulit Italia yang empuk. Baskara duduk di pusat perhatian, jasnya sedikit terbuka, dasi longgar, tampilan sengaja untuk menunjukkan kerepotan sukses. Ia bercerita tentang proyek baru di Bali, tentang bagaimana ia membangun imperiumnya dari nol, seolah lupa bahwa setiap izin, setiap investor, bahkan hanggar jet ini, semuanya tersambung pada satu nama. Hadi, kau tahu, katanya sambil mencondongkan tubuh, suaranya penuh percaya diri. Istriku tadi, cantik, ya, tapi tidak berguna. Hidupnya cuma di dapur dan kamar. Tidak seperti kalian, builders, visioner. Ia tertawa, dan para tamunya ikut tertawa sopan. Meski salah satu dari mereka diam-diam saling bertukar pandang. Mereka tahu. Mereka semua tahu siapa sebenarnya yang membiayai bara. Tapi selama uang mengalir, kebenaran bisa ditutup dengan sutra. Tiba-tiba, pintu kokpit terbuka. Kapten Agung muncul, pria paruh baya dengan postur tegap, seragam pilot Hadi Aero yang rapi, lencana elang emas di bahunya berkilau di bawah lampu temaram. Wajahnya datar, matanya tajam seperti elang yang mengintai. Ia berdiri di ambang pintu, dan seluruh kabin langsung sunyi. Pak Baskara, katanya, suaranya tenang namun berwibawa. Maaf mengganggu, tapi penerbangan hari ini dibatalkan. Bara mengerutkan dahi. Apa? Tidak mungkin, kita sudah clearance, check-in selesai, izin terbang keluar, bahkan ATC sudah memberi slot. Ada perubahan kebijakan internal dari manajemen Hadi Aero, jawab Kapten Agung tanpa ragu. Izin terbang dicabut. Alasan, keamanan operasional. Keamanan? Bara berdiri, suaranya naik. Pesawat ini dalam kondisi sempurna. Aku baru saja mengecek. Ini bukan soal mesin, Pak, potong Kapten Agung, matanya menatap tajam. Ini soal hak. Bara terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tak wajar. Kapten Agung melangkah maju, berhenti tepat di depan Bara. Suaranya kini lebih pelan, hanya cukup terdengar oleh Bara dan tamu-tamunya. Tapi setiap kata menusuk seperti pisau keris yang ditempa perlahan. Fasilitas ini hanya untuk keluarga. Dan karena Anda baru saja membuang keluarga Tuan Hadi di aspal bandara seperti sampah, maka Anda juga kehilangan hak atas sayap ini. Kata-kata itu jatuh seperti guntur. Wajah Bara memucat, matanya membelalak. Ia menoleh ke rekan-rekannya. Salah satu dari mereka bahkan menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Di luar, hujan mulai turun deras, menghantam badan pesawat dengan dentuman marah. Ini tidak masuk akal. Bara berteriak, suaranya mulai kehilangan kendali. Aku bayar penuh untuk sewa ini. Aku punya kontrak. Kontrak Anda dengan Hadi Aero berlaku selama Anda menikah dengan putri Tuan Hadi dan memperlakukannya dengan hormat, jawab Kapten Agung datar. Kemarin, itu masih berlaku. Hari ini, tidak lagi. Ia berbalik, berjalan kembali ke kokpit, lalu menekan intercom. Ground crew, tarik tangga, tutup pintu. Pesawat tidak jadi berangkat. Dari luar, suara mesin tangga logam mulai berderak. Tangga itu ditarik perlahan, menjauh dari pesawat. Bara berlari ke jendela, menatap ke bawah, dan melihat arah sudah lenyap. Tak ada taksi, tak ada jejak. Hanya genangan air hujan di aspal, tempat kalung berliannya dulu jatuh. Tunggu, ini gila. Kita harus berangkat. Rapat di Singapura jam 9 malam. Bara berteriak ke arah kokpit, suaranya parau. Tapi Kapten Agung tak menoleh lagi. Ia hanya mengangkat walkie-talkie dan berkata pelan. Pesawat Falcon 8X, standby darat tak terbatas, sampai ada perintah baru dari Tuan Hadi. Di kabin, para tamu mulai berdiri, canggung. Salah satu dari mereka berbisik. Mungkin kita bisa naik komersial, Bara. Tapi Bara tak menjawab. Ia berdiri di tengah kabin mewah yang kini terasa seperti sangkar emas, menatap keluar,
ke arah langit yang gelap, ke arah kota yang dulu ia anggap miliknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa terasing. Sementara itu, di Yogyakarta, Ara berdiri di balkon rumah masa kecilnya, menatap hujan yang turun deras. Ia tak tahu detail apa yang terjadi di Jakarta. Tapi ia tahu satu hal. Ayah tak pernah ingkar janji. Di tangannya, ia memegang kuas lama, yang dulu ia kubur di dasar laci. Malam ini ia akan mulai melukis lagi. Bukan untuk dijual. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menyuarakan apa yang selama ini ia pendam. Di langit, badai mengamuk. Tapi di bumi, seorang perempuan Jawa akhirnya menemukan kembali suaranya. Dan sayap yang dulu ia irikan, kini ia sadari, ia tak perlu meminjamnya. Karena ia lahir dengan sayap sendiri. Hujan Jakarta tak kunjung reda. Ia mengguyur kota dengan amarah langit, seolah turut membasuh aib yang baru saja terjadi di landasan bandara. Di tengah derasnya air dari langit, Baskara Wijaya berdiri di aspal basah, jas brioninya menempel erat pada tubuhnya, rambutnya acak-acakan, jam tangan miliarannya kini hanya tampak seperti ornamen basah tanpa makna. Ia menatap Falcon 8X, yang pintunya sudah ditutup rapat. Mesinnya bahkan tak lagi dinyalakan, seolah pesawat itu menolak mengangkutnya. "Bara, kita harus pergi," desis salah satu rekannya, suaranya penuh rasa malu. Taksi sudah menunggu. Bara tak menjawab. Ia menatap ke arah tempat Ara berdiri terakhir kali, tangga logam yang kini kosong. Di sana, kalung berliannya masih tergeletak, berkilau redup di bawah lampu landasan. Ia ingin mengambilnya. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ditahan oleh keheningan yang lebih kuat dari badai. Akhirnya, dengan kepala tertunduk, ia berjalan pergi. Bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai pria yang baru saja kehilangan topengnya di depan dunia. Jauh di selatan, di bawah langit yang sama namun bernapas lebih tenang, hujan juga turun di Yogyakarta. Tapi di sini, ia tak membawa murka, melainkan berkah. Airnya jatuh lembut di atap joglo, di daun-daun melati, di tanah merah yang subur. Di teras depan rumah keluarga Hadi, seorang perempuan berkebaya krem duduk di bangku kayu, menatap langit malam yang sesekali diterpa kilat. Di belakangnya, pintu terbuka perlahan. Ibunya muncul, membawa selendang hangat dan secangkir jahe panas. Tanpa kata, ia duduk di samping Ara, lalu memeluknya. Pelukan yang dalam, lama, dan penuh empati. Tak ada nasihat, tak ada celaan, hanya kehadiran yang utuh. "Kau pulang?" bisik ibunya akhirnya, suaranya serak oleh emosi yang ditahan. "Ya, Bu," jawab Ara pelan. "Aku lelah jadi bayangan." Ibunya mengusap rambutnya, seperti dulu saat Ara sakit demam di usia 7 tahun. "Kau bukan bayangan, Nak. Kau cahaya. Hanya saja, kau sempat menutup diri dengan tirai emas." Ara tersenyum getir. Di matanya ada air, tapi bukan air mata kesedihan. Ini air yang membersihkan. Air yang membasuh luka-luka yang selama ini ia pendam dalam diam. Di dalam rumah, lampu-lampu temaram menyala. Lukisan-lukisan Ara yang dulu disimpan di gudang kini mulai dibawa keluar oleh asisten keluarga atas perintah Tuan Hadi. Di dinding ruang tamu, potret keluarga masih menggantung, ayah, ibu, dan Ara kecil yang tersenyum sambil memegang kuas. Dunia ini tak pernah berubah. Hanya Ara yang sempat lupa jalan pulang. Malam itu, Ara tak tidur. Ia berjalan perlahan ke belakang rumah, ke studio lukis kecil yang dulu menjadi tempatnya bermimpi. Pintunya berderit saat dibuka. Debu menari di bawah sinar bulan yang menyelinap lewat jendela kayu. Di sudut, kanvas kosong bersandar di dinding. Di meja, cat minyak masih tertutup rapat. Beberapa sudah mengering, tapi masih bisa dipakai. Ia duduk di lantai, bersila seperti dulu. Tangannya menyentuh kuas yang ia bawa dari Jakarta, kuas yang sempat ia kubur di dasar koper, seolah ingin mengubur jati dirinya sendiri. Tapi malam ini, ia tak mengubur, ia menggali. Perlahan, ia mencelupkan kuas ke cat merah, warna darah, warna amarah
yang selama ini ia pendam. Lalu, dengan gerakan tegas namun penuh kendali, ia mulai melukis. Goresan pertama adalah wajah Bara. Dingin, sombong, terpatri di tangga logam. Goresan kedua adalah dirinya. Diam, terluka, tapi tegak. Goresan ketiga adalah sayap. Bukan sayap logam dari jet, tapi sayap dari kain batik parang, melingkupi tubuhnya seperti pelindung. Ia menamai lukisan itu, sayap yang dicabut. Di luar hujan mulai reda. Langit membersihkan diri. Dan di dalam studio yang sunyi, seorang perempuan Jawa akhirnya menemukan kembali suara yang selama ini dibungkam oleh kemewahan palsu. Sementara di Jakarta, Bara duduk di kamar hotel murah karena kartu kreditnya ditangguhkan, menatap ponselnya yang terus berdering. Investor menarik diri. Proyek dibatalkan. Dan yang paling menyakitkan, media mulai menulis tentang pengusaha yang hidup dari bayangan keluarga mertua. Tapi Ara tak peduli. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa utuh. Dan hujan malam itu bukan akhir. Ia adalah pembersihan sebelum fajar yang sesungguhnya datang. Matahari pagi di Yogyakarta menyelinap lewat celah-celah daun flamboyan, menebarkan cahaya keemasan di atas lantai kayu studio lukis Ara. Udara masih segar, beraroma tanah basah dan cat minyak yang baru dibuka. Di sudut ruangan, kanvas bertuliskan, "Sayap yang dicabut, kini hampir selesai." Goresan terakhirnya adalah sorot mata Ara, yang tak lagi takut menatap dunia. Ara duduk bersila di atas tikar pandan, tangannya sibuk mencampur warna biru indigo dengan sedikit emas, warna langit subuh di atas Merapi. Ia tak lagi melukis untuk menyenangkan siapapun. Ia melukis karena tubuhnya butuh bernapas, dan kuas adalah paru-parunya. Di luar, suara ibunya memanggil dari dapur. "Ara, sarapan sudah siap. Ada gudeg dan ayam bacem kesukaanmu." Ara tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum etika yang dulu ia paksa di pesta-pesta Jakarta. Ia berdiri, mengenakan kebaya putih sederhana yang dulu sering dipakainya saat kuliah di ISI Yogyakarta. Tak ada perhiasan, tak ada riasan tebal. Hanya wajah bersih dan mata yang kini bersinar seperti kaca yang telah lama dibersihkan dari debu. Di meja makan kayu jati, ayahnya Tuan Hadi sudah duduk. Ia mengenakan beskap coklat tua, tanda bahwa hari ini ia tak akan ke kantor. Ia ingin menghabiskan waktu dengan putrinya. Saat Ara duduk, ia tak langsung bicara. Ia hanya menatapnya, lalu mengangguk pelan, isyarat diam yang penuh arti. "Aku bangga." "Kau melukis lagi," kata Tuan Hadi akhirnya. Suaranya rendah namun hangat. "Ya, Ayah," jawab Ara sambil menuangkan teh jahe. Ternyata, tangan ini tak pernah lupa cara bercerita. Ibunya menyisipkan potongan ayam bacem ke piring Ara. "Dulu, waktu kau kecil, kau bilang ingin jadi pelukis yang namanya dikenang seperti Afandi. Ayah sampai bangun studio ini khusus untukmu." Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kami pikir kau sudah melupakan mimpi itu." "Bukan melupakan, Bu," kata Ara pelan. "Aku hanya tersesat di hutan emas." Tuan Hadi meletakkan sendoknya. "Emas itu menggoda, Nak, tapi ia tak pernah bisa menggantikan akar. Kau lahir dari tanah Jawa, tanah yang mengajarkan rendah hati, kesetiaan dan keberanian diam. Itu yang membuatmu kuat, bukan dompet bara." Ara menunduk sejenak, lalu menatap ayahnya. "Aku ingin meminta maaf, Ayah. Aku terlalu lama percaya bahwa pernikahanku bisa berubah, bahwa dia bisa belajar menghargai." "Kesalahan bukan milikmu," jawab Tuan Hadi tegas. "Kau memberi, dengan tulus. Tapi orang sombong tak pernah bisa menerima pemberian, karena mereka pikir semua sudah jadi miliknya. Itu bukan kelemahanmu, itu cacat jiwanya." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, keheningan keluarga yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Sementara itu, di Jakarta, dunia bara runtuh perlahan-lahan, seperti istana pasir yang dihantam ombak. Seorang jurnalis investigasi muda bernama Lintang, alumni kampus yang sama dengan Ara, mulai menggali latar belakang Baskara Wijaya. Awalnya hanya untuk artikel ringan tentang pengusaha muda yang naik daun, tapi semakin dalam ia menggali, semakin jelas kebenaran yang tersembunyi.
Dari dokumen publik, ia menemukan bahwa 90% aset perusahaan Bara, termasuk saham di proyek properti, villa di Ubud, hingga lisensi operasional jet, semuanya didanai atau dijamin oleh Hadikarya Group. Bahkan sewa kantor mewah di Sudirman Central Business District atas nama PT Hadi Investama. Yang lebih mengejutkan, Bara tak pernah benar-benar punya saham mayoritas. Ia hanya manajer proyek dengan gelar CEO yang dibuat-buat untuk media. Lintang menulis laporan panjang berjudul Bayangan di Balik Jet Pribadi, Kisah Pengusaha yang Hidup dari Nama Istri. Artikel itu segera viral, media sosial meledak, investor mundur satu persatu. Bahkan mantan mitra bisnis Bara mulai angkat bicara, mengungkap bagaimana Bara sering mengklaim ide orang lain sebagai miliknya. Bara mencoba membantah. Ia mengadakan konferensi pers dadakan di kantornya, tapi hanya 3 wartawan yang datang. Dan saat ia mencoba menghubungi Ara untuk berdamai, nomornya masih diblokir. Pesan-pesannya tak terbaca. Di Yogyakarta, Ara tak peduli pada gemuruh di Jakarta. Ia fokus pada lukisan barunya. Kali ini berjudul Pelukan Terakhir, menggambarkan dirinya dan ibunya di teras joglo malam hujan. Di latar belakang, bayangan Bara memudar seperti asap. Ia tak ingin dendam, ia hanya ingin pulih. Dan dalam setiap goresan kuasnya, ia merasa, inilah kebebasan yang sebenarnya, bukan jet pribadi, bukan gaun desainer, tapi ruang untuk menjadi diri sendiri, tanpa izin siapapun. Di ujung hari, saat senja menyelimuti Sleman, Ara berdiri di kebun belakang, menatap langit jingga. Di tangannya, surat resmi dari pengacara keluarga, Bara telah mengajukan gugatan cerai, dengan tuduhan bahwa Ara tak loyal dan merusak reputasinya di depan mitra internasional. Ara tak marah. Ia bahkan tertawa pelan. Lalu, dengan tenang, ia berkata pada ayahnya yang berdiri di sampingnya, "Ayah, aku ingin ajukan gugatan balik. Bukan hanya cerai, tapi juga tuntutan atas eksploitasi emosional, pencemaran nama baik, dan penggunaan aset keluarga tanpa transparansi." Tuan Hadi mengangguk. "Lakukan, Nak. Bukan untuk menghancurkannya, tapi agar dunia tahu, perempuan Jawa yang sabar bukan berarti lemah, dan yang diam bukan berarti tak bersuara." Malam itu, Ara menulis surat kuasa untuk pengacaranya. Dan di meja, kanvas barunya menunggu, lukisan tentang keadilan. Jakarta pagi itu terasa seperti kota yang sedang menghukum dirinya sendiri. Langit kelabu, jalanan macet, dan di sudut-sudut media daring, nama Baskara Wijaya kini bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan sindiran halus tentang ilusi sosial. Di kantornya yang dulu megah di lantai 38 Senayan City, Bara duduk sendirian. Meja marmer kini kosong, komputer disita, lukisan abstrak yang dulu dibelinya seharga ratusan juta sudah dilelang diam-diam oleh manajemen gedung karena tunggakan sewa. Bahkan, jam tangan Richard Mille di pergelangannya, yang dulu ia sombongkan sebagai jam tangan yang bisa beli mobil, kini hanya berfungsi sebagai jam biasa. Karena baterai cadangannya pun tak mampu ia beli. Ia menatap layar ponsel yang terus berdering. Nomor tak dikenal, semua dari kreditor, dari mantan mitra yang menuntut pengembalian uang muka, dari bank yang menangguhkan semua fasilitas kredit, bahkan dari pengelola villa di Bali yang meminta Bara segera mengosongkan properti karena izin kepemilikan ternyata atas nama Hadikarya Group dan kontrak otomatis batal setelah Ara mengajukan gugatan cerai. Ia menekan tombol reject berulang kali. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi Ara. Lagi. Masih diblokir. Ia mengirim pesan lewat nomor baru. "Ara, tolong. Ini gila. Aku butuh bicara. Aku bisa berubah." Tak ada balasan. Hanya tanda centang satu. Abu-abu, dingin, final. Bara menghempaskan ponsel ke lantai. Suara pecahnya layar terdengar seperti dentuman kecil dari runtuhnya istana pasir yang ia bangun selama 5 tahun. Semua itu, jet, pesta, gelar, pujian, semuanya dibangun di atas fondasi yang bukan miliknya. Dan kini, fondasi itu ditarik. Tinggal debu. Di Yogyakarta, pagi justru terasa ringan. Ara duduk di teras rumah sambil membaca surat resmi dari pengadilan. Di tangannya, dokumen gugatan cerai counterclaim yang ia ajukan,
dengan tuntutan ganti rugi moral, restitusi atas penggunaan aset keluarga, dan permintaan hak penuh atas karya seninya yang sempat dipinjam Bara untuk dekorasi kantornya. Ayahnya duduk di sebelahnya, membaca koran. "Kau yakin tidak ingin damai, Nak?" tanyanya tanpa mengangkat kepala. "Damai itu indah, Ayah," jawab Ara sambil melipat surat itu rapi. "Tapi damai yang sejati lahir dari keadilan, bukan dari ketakutan atau ketergantungan. Aku sudah tak takut lagi, dan aku tak tergantung padanya." Tuan Hadi akhirnya menatap putrinya. Di matanya ada kebanggaan yang tak terucap. "Kalau begitu, biar pengadilan yang bicara. Tapi ingat, kita tak menuntut untuk menghancurkan. Kita menuntut agar kebenaran tak dikubur oleh kemewahan." Ara mengangguk. Ia tahu bedanya antara balas dendam dan keadilan. Yang pertama lahir dari luka. Yang kedua, dari harga diri. Beberapa hari kemudian, Ara menerima kunjungan tak terduga. Lintang, jurnalis muda yang menulis laporan tentang Bara. Ia datang bukan untuk wawancara sensasional, tapi membawa sebuah amplop coklat. "Aku menemukan ini di arsip lama Hadikarya," katanya sambil menyerahkan foto hitam putih. "Ini saat proyek pertama Bara. Dia datang ke kantor ayahmu dengan proposal yang penuh coretan, tapi di presentasi akhir, semua ide itu dia akui sebagai miliknya. Bahkan nama konsepnya dia ubah." Ara memandangi foto itu. Bara muda, tersenyum percaya diri di depan slide presentasi bertuliskan Visi Baskara Wijaya. Di sudut, tertulis kecil, konsep awal oleh tim riset Hadikarya. Tapi nama tim itu dihapus dengan spidol hitam. "Kenapa kau beri ini padaku?" tanya Ara. "Karena kebenaran itu tak cukup hanya diungkap," jawab Lintang. "Ia harus dihidupkan kembali, dalam seni, dalam hukum, dalam memori kolektif. Dan aku pikir, kau tahu cara melakukannya." Ara menyimpan foto itu di buku sketsanya. Ia tahu, lukisan berikutnya akan terinspirasi dari sini. Malam itu, Bara duduk di stasiun kereta Gambir, memakai jas yang sudah kusut. Ia menjual jam tangan palsu karena asli sudah dilelang, kepada turis asing dengan harga murah. Saat melihat layar ponsel pinjaman dari teman lama, ia membaca berita. Amara Hadi ajukan gugatan cerai penuh, tuntut restitusi aset dan rehabilitasi nama baik. Di bawahnya, foto Ara, berkebaya biru tua, rambut disanggul, berdiri di depan studio lukisnya, dengan tatapan tenang namun tegas. Bara menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Bukan karena jatuh miskin, tapi karena menyadari ia tak pernah benar-benar ada. Ia hanya bayangan yang menempel pada cahaya orang lain. Sementara itu, di Yogyakarta, Ara menyalakan lampu studio. Di atas kanvas baru, ia mulai melukis gambar tangan. Tangan ayahnya yang memberi, tangan ibunya yang memeluk, dan tangannya sendiri yang kini memegang kuas, bukan dompet suami. Di tepi kanvas, ia menulis judul dengan tinta emas. Bukan pajangan, bukan bayangan, aku. Dan di luar, langit malam Yogyakarta bersinar tenang. Seperti menatap ke bawah, menyaksikan seorang perempuan Jawa akhirnya berdiri utuh. Di atas reruntuhan istana pasir yang tak pernah jadi miliknya. Pagi itu, langit Sleman terasa lebih tinggi, seolah langit pun ingin menyaksikan keadilan yang akan ditegakkan. Di Pengadilan Negeri Sleman, halaman depan dipenuhi wartawan lokal, fotografer, dan segelintir warga yang penasaran. Bukan karena kasusnya sensasional seperti di Jakarta, tapi karena ini jarang terjadi. Seorang putri konglomerat memilih mengadili suaminya di pengadilan daerah, bukan di ruang tertutup dengan mediator mahal. Amara Hadi datang tepat pukul 8. Ia mengenakan kebaya biru tua dari Sutra Pekalongan, dipadukan dengan kain batik Sidomukti, motif yang melambangkan harapan baik dan kesetiaan pada nilai luhur. Rambutnya disanggul rapi, tanpa perhiasan berlebihan, hanya anting perak kecil berbentuk melati. Di tangannya, tas kanvas sederhana berisi dokumen, buku sketsa, dan secangkir kopi tubruk dari warung langganannya. Ia tak naik mobil mewah. Ia datang dengan mobil keluarga, Toyota Alphard tua berwarna silver yang dulu sering dipakai ibunya ke pasar.
dikemudikan sopir yang telah melayani keluarga Hadi selama 30 tahun. Di pintu pengadilan, awak media mengerumuninya. Bu Amara, benarkah Anda menuntut seluruh aset suami Anda? Apakah ini balas dendam atas penghinaan di bandara? Ara berhenti sejenak. Wajahnya tenang, matanya tajam namun tak penuh amarah. Saya tidak menuntut aset miliknya. Jawabnya pelan, suaranya jelas terdengar di antara desau angin pagi. Saya menuntut pengembalian aset milik keluarga saya yang selama ini dipakai tanpa transparansi. Dan saya menuntut pengakuan bahwa saya bukan pajangan, tapi manusia utuh yang punya hak atas nama baik, karya, dan martabat. Lalu ia melangkah masuk, tanpa menoleh. Di dalam ruang sidang, Baskara duduk sendirian di bangku tergugat. Ia mengenakan jas lusuh, bekas, tapi masih berusaha menjaga sisa-sisa citra eksekutif. Rambutnya disisir rapi, tapi matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia tak mampu bayar pengacara top Jakarta, jadi ia menggunakan penasihat hukum dari kantor bantuan hukum kampus, lulusan baru yang gugup memegang berkas. Hakim, seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Rahayu, membuka persidangan dengan tenang. Ia dikenal tegas namun adil, putri asli Gunung Kidul, yang tahu betul nilai welas asih dan tata krama Jawa. Sidang perkara nomor 112, PDT, J 2025, PN. SLM antara penggugat, Amara Hadi melawan tergugat. Baskara Wijaya. Ujarnya, suaranya tegas namun tak kasar. Silakan penggugat menyampaikan pokok gugatan. Pengacara Ara, seorang perempuan senior bernama Bu Lestari, berdiri. Dengan suara tenang tapi penuh otoritas, ia membacakan gugatan. Permohonan cerai karena perlakuan tidak adil dan penghinaan berulang. Tuntutan restitusi atas penggunaan aset Hadi Karya Group tanpa izin resmi. Permintaan rehabilitasi nama baik karena pencemaran di ruang publik. Pengakuan atas kepemilikan penuh karya seni Ara yang selama ini dipajang sebagai aset interior kantor Bara. Lalu, bukti demi bukti diajukan. Surat perjanjian pinjaman aset antara Hadi Karya dan perusahaan Bara yang menyatakan semua fasilitas hanya berlaku selama pernikahan sah dan harmonis. Rekaman CCTV Bandara Halim yang menunjukkan pengusiran Ara di tangga jet. Dokumen kepemilikan jet, villa, dan saham. Semuanya atas nama Hadi Aero atau Hadi Property. Bahkan, sertifikat lukisan Ara yang didaftarkan di Kementerian Hukum sebagai karya orisinal, tapi dipajang di kantor Bara tanpa kredit. Saat giliran Bara memberi keterangan, suaranya bergetar. Saya pikir itu semua milik saya. Kami suami istri. Semua jadi satu, bukan? Hakim menatapnya tajam. Apakah Anda pernah menanyakan pada istri Anda, apakah ia setuju disebut pajangan tak berguna di depan umum? Bara terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Apakah Anda pernah meminta izin sebelum memajang lukisannya sebagai dekorasi kantor Anda, padahal ia berhenti melukis sejak menikah dengan Anda? Bara menunduk. Tangannya gemetar. Lalu, Hakim Rahayu berkata pelan, namun terdengar oleh semua orang di ruangan. Pernikahan bukan akuisisi. Cinta bukan alasan untuk menghapus identitas pasangan. Dan kemewahan bukan bukti keberhasilan jika dibangun di atas penghinaan. Di bangku penggugat, Ara menutup matanya sejenak. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Kebenaran akhirnya diucapkan. Bukan di media, bukan di pesta, tapi di ruang suci bernama pengadilan. Sidang ditunda hingga putusan. Tapi semua orang tahu, Bara telah kalah bahkan sebelum palu diketuk. Di luar gedung pengadilan, Ara tak langsung pergi. Ia berjalan perlahan ke taman kecil di seberang jalan, tempat anak-anak sekolah bermain. Ia duduk di bangku kayu, mengeluarkan buku sketsa, dan mulai menggambar. Bukan wajah Bara, bukan pengadilan, tapi pohon beringin yang rindang. Akarnya kuat, daunnya melindungi. Ayahnya mendekat, duduk di sampingnya. "Kau menang, Nak," bisiknya. Ara menggeleng. "Aku tak ingin menang, Ayah. Aku hanya ingin bebas." Dan di bawah langit Jawa yang biru, seorang perempuan akhirnya duduk tenang, bukan sebagai istri siapapun,
tapi sebagai dirinya sendiri. Yogyakarta malam itu bermandikan cahaya keemasan. Di galeri Semi Avandi yang terletak di tepi Sungai Kot, lampu-lampu sorot memantul lembut pada dinding putih, menyinari karya-karya yang selama ini tersembunyi di balik pintu tertutup. Malam ini bukan sekadar pameran seni, ini adalah deklarasi keberadaan. Amara Hadi berdiri di tengah ruang utama, mengenakan gaun panjang berbahan sutra dengan motif batik. Parang modern, garis-garis tajam yang dulu melambangkan kekuatan raja, kini ia ubah menjadi simbol keteguhan perempuan. Rambutnya disanggul longgar, dihiasi tusuk konde dari perak tua warisan neneknya. Di tangannya, tak ada gelas sampanya, hanya secangkir wedang secang hangat yang disediakan oleh ibunya. Pameran ini ia beri judul, Pajangan yang Bersuara. Di dinding paling depan, lukisan utamanya, sayap yang dicabut, menjadi pusat perhatian. Potret dirinya di tangga jet, berdiri tegak di tengah hujan, dengan sayap terbuat dari kain batik melingkupi tubuhnya seperti perisai. Di sampingnya, lukisan pelukan terakhir menggambarkan momen di teras joglo malam hujan, di mana ibunya memeluknya, seolah mengembalikan jiwanya yang sempat hilang. Pengunjung datang dari segala penjuru. Seniman, akademisi, kolektor, bahkan beberapa mantan kenalan bara yang kini datang dengan rasa malu dan penasaran. Mereka berbisik, terkesima, bukan hanya oleh keindahan tekniknya, tapi oleh kejujuran emosional di setiap goresan. Seorang kurator senior dari Jakarta mendekat. Karya ini bukan hanya indah, ia menyembuhkan. Apakah Anda bersedia memamerkannya di Jakarta, bahkan di luar negeri? Ara tersenyum, tapi menggeleng pelan. Saya tak ingin karya ini jadi komoditas. Ia lahir dari luka, tapi tujuannya bukan untuk dijual, melainkan untuk dipahami. Di sudut ruangan, Tuan Hadi berdiri bersama ibunya. Mereka tak banyak bicara. Mereka hanya saling pandang, lalu tersenyum, senyum yang penuh arti. Putri kita telah kembali. Tuan Hadi akhirnya mendekati Ara. Ia mengenakan beskap hitam sederhana, tanda bahwa malam ini bukan tentang bisnis, tapi tentang keluarga. Kau luar biasa, Nak, katanya pelan. Hadi Karya akan mendukung penuh. Kami siap buka divisi seni budaya, dan aku ingin kau pimpin. Kau bisa membangun platform bagi seniman muda, terutama perempuan yang suaranya terpendam. Ara menatap ayahnya, lalu menggenggam tangannya erat. Aku sangat tersentuh, Ayah, tapi izinkan aku menolak. Tuan Hadi terkejut, tapi tak marah. Kenapa? Karena selama ini, aku selalu hidup di bawah naungan nama besar keluarga. Sekarang, aku ingin berdiri di luar bayangan itu. Bukan karena aku tak bangga, tapi karena aku ingin tahu. Siapa Amara, jika ia bukan Putri Hadi atau istri Bara? Ia menatap lukisannya di dinding. Aku ingin suaraku sendiri, langkahku sendiri, bahkan jika itu berarti mulai dari nol. Seperti dulu waktu aku jual lukisan pertama seharga 50.000 di pasar seni Malioboro. Tuan Hadi terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Bukan karena kecewa, tapi karena ia melihat kebebasan sejati dalam diri putrinya. Kalau begitu, katanya sambil menepuk bahu Ara, aku akan jadi penonton pertamamu. Bukan sebagai ayah konglomerat, tapi sebagai Hadi, manusia biasa yang bangga punya putri seperti kau. Malam semakin larut. Pengunjung mulai berpamitan. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga kenanga dari pekarangan galeri. Ara duduk sendirian di bangku kayu di taman belakang, menatap langit berbintang. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan dari Lintang, sang jurnalis. Artikelmu viral. Banyak perempuan menulis. Mereka merasa karyamu mewakili diam mereka selama ini. Ada yang bilang, aku juga pajangan, tapi kini, aku ingin bersuara. Ara tersenyum. Ia tak menulis balasan. Ia hanya menyalakan lampu kecil di buku sketsanya, lalu mulai menggambar ide untuk lukisan berikutnya. Seorang perempuan, berdiri di puncak bukit, tangan terbuka, bukan meminta, tapi memberi suara pada dunia. Dan di bawahnya, ia menulis judul dengan tinta emas, Merdeka.
Bukan merdeka dari suami, bukan merdeka dari keluarga, tapi merdeka menjadi diri sendiri, utuh, bersuara, dan tak perlu izin siapapun untuk bersinar. Di kejauhan, lonceng kuil berdentang pelan. Yogyakarta tidur dalam damai, dan seorang perempuan akhirnya menemukan cahayanya, bukan dari jet pribadi, tapi dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Bandara Internasional Yogyakarta, YIA, bersinar dalam cahaya lembut matahari Jawa. Bukan karena kemewahan, tapi karena kesederhanaan yang teratur, arsitektur bergaya joglo modern, taman dalam berisi pohon aren dan bunga Kamboja, serta lantai marmer yang bersih tanpa jejak sepatu tamu VIP. Di ruang tunggu kelas bisnis, seorang perempuan duduk tenang di dekat jendela besar, menatap landasan pacu tempat pesawat Garuda sedang bersiap lepas landas. Amara Hadi mengenakan setelan jas modern berbahan linen dengan aksen batik mega mendung di bagian kerah. Elegan, profesional, namun tetap berakar. Di pangkuannya, buku catatan berisi sketsa ide pameran berikutnya di Bali. Di sampingnya, koper kecil berisi kuas, cat, dan satu foto kecil. Dirinya kecil, berdiri di studio ayahnya, memegang kuas pertamanya. Ia bukan penumpang biasa hari ini. Ia diundang sebagai duta seni budaya Hadi Aero, bukan karena ia putri pemilik, tapi karena karyanya kini diakui sebagai jembatan antara tradisi Jawa dan ekspresi kontemporer. Namun, ia menolak naik jet pribadi. Ia memilih penerbangan komersial. "Aku ingin merasakan langit seperti orang biasa," katanya pada ayahnya malam sebelumnya. "Karena kebebasan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kau terbang, tapi dari seberapa dalam kau tetap menyentuh bumi." Di bangku sebelah, seorang ibu muda duduk gelisah, menggendong bayi yang menangis. Tanpa ragu, Ara menawarkan bantuan, mengeluarkan mainan kayu kecil dari tasnya, hadiah dari pengrajin di Kasongan, lalu tersenyum hangat. Sang ibu terkejut, lalu tersenyum balik. Tak ada yang tahu siapa Ara sebenarnya, dan justru disitulah ia merasa paling nyaman. Sementara itu, di Jakarta, di sudut stasiun Dukuh Atas yang penuh sesak, Baskara Wijaya duduk di bangku plastik, menjual jam tangan palsu kepada pekerja kantoran. Jasnya lusuh, rambutnya tak disisir, matanya sayu. Di tangannya, ponsel pinjaman menampilkan berita terbaru. Amara Hadi terpilih sebagai salah satu 100 perempuan paling berpengaruh di Asia oleh majalah Forbes Asia. Foto Ara tersenyum di samping lukisannya yang kini dipamerkan di Museum Nasional. Judul, "Suara yang dulu dibungkam." Bara menatap foto itu lama. Tak ada kemarahan, tak ada iri. Hanya rasa hampa yang dalam, seperti rumah kosong yang dulu ia kira istana. Ia ingat malam di tangga jet, saat ia menyuruh Ara turun. Ia pikir itu kemenangan. Ternyata, itu adalah awal kehancurannya sendiri. Ia menutup ponsel. Lalu, dengan suara pelan, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku kehilangan segalanya, karena aku tak pernah benar-benar melihatnya." Pesawat Ara lepas landas tepat waktu. Di kabin kelas bisnis, ia menutup mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merenung. Ia tak membawa dendam, tak ada kebencian, hanya rasa syukur. Pada ibu yang memeluknya di malam hujan, pada ayah yang menunggu tanpa memaksa, pada dirinya sendiri yang akhirnya berani berhenti diam. Di atas awan, langit biru tak berbatas. Pesawat melayang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi Ara tak lagi iri pada ketinggian ini, karena ia tahu keindahan sejati bukan di langit yang disewa, tapi di bumi yang ia pijak dengan kepala tegak. Saat pramugari menawarkan minuman, Ara meminta air putih. "Hanya itu?" tanya pramugari. Heran. Ara tersenyum. "Cukup, aku sudah punya segalanya." Dan memang benar, ia tak lagi butuh jet pribadi. Ia tak lagi butuh gelar. Ia tak lagi butuh izin siapapun untuk eksis. Karena kini, sayapnya sendiri, yang terbuat dari keberanian, integritas, dan cinta pada akar, sudah cukup membawanya terbang. Lebih tinggi dari Falcon 8X. Lebih megah dari ballroom manapun. Lebih abadi dari berlian yang pernah ia lepas di tangga logam.
Di Yogyakarta, matahari tenggelam perlahan di balik Gunung Merapi. Di studio kecil di belakang rumah Joglo, kanvas baru menunggu, masih kosong, tapi penuh kemungkinan. Dan di atasnya, Ara akan menulis judul baru suatu hari nanti. Aku pulang, bukan ke rumah orang tuaku, tapi ke rumah diriku sendiri. Langit malam turun pelan, dan seorang perempuan Jawa akhirnya utuh. Bukan karena ia meninggalkan dunia, tapi karena ia berani menjadi dirinya sendiri di tengahnya.